Wal maqalatu maqalah laysatu wasalasun 33. Nah, ini 33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia Ibnu Abbas ini adalah pamannya Nabi ya. Yang terkenal dengan tafsir Ibnu Abbas. Dia berkata, az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu ada 3 hurufnya. Jadi memaknai zuhud itu dengan huruf-hurufnya. Zuhud ada 3 huruf. Pertama huruf zai, yang kedua ha, yang ketiga dal. Zai, ha, dan dal. Apa yang dimaksud dengan zai? Fazai zadun lil ma'adi. Zai itu adalah bekal untuk akhirat, untuk kembali. Bekal untuk kembali lil akhirah wa taqwa Allah taala, itu takwa. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah, sebaik bekal adalah takwa. Itu huruf zai, juhud. Jadi orang yang juhud itu adalah punya bekal untuk akhirat. Karena kita akan pulang kampung saja kita perlu bekal, ongkosnya di kampungnya. Apalagi ketika kita pulang ke tempat yang selama-lamanya tidak ada akhirnya. Ya. Makanya sering diingatkan dalam khutbah Jumat itu adalah apa? Tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ini huruf zai, juhud. Yang kedua huruf ha. Apa itu ha? Hudan lid-dini. Hudan, petunjuk agama. Jadi huruf juhud itu haknya adalah petunjuk agama. Apa maknanya? Sulukun tariqun yusalu ila tariqil Muhammadiyah. Jalan, cara, metode yang menyampaikan kepada cara metode Rasulullah Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah dalam pengertian organisasi Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan Thariqatul Muhammadiyah adalah caranya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, teladan, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah teladan yang terbaik. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu bagian daripada cara kita mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara ibadahnya, cara berkeluarganya, cara dari beliau bangun sampai tidur kembali kita contoh. Itu huruf ha, hudan lidini. Ini masih belum fit ini suara, nggak menggelepar, nggak biasanya kan. Lalu yang terakhir adal, dawamu ala ta'ah. Huruf dal itu artinya adalah dawam. Dawam itu istiqomah, terus menerus dalam ketaatan. Walaupun ketika dalam keadaan lemah dia terus beribadah, dalam keadaan kuat dia ibadah, dalam keadaan kaya dia ibadah, dalam keadaan susah dia ibadah. Dawam ala ta'ah. Jadi taat itu harus istiqomah, konsisten, continue, terus menerus. Sebab ada orang ibadah itu karena dunia, karena sesuatu. Ya, awal-awal boleh, orang awam kan ya. Tapi jangan jadi target ya dunia itu. Hanya stimulan, penyemangat. Makanya penting ibadah itu istiqomah, dawam, terus menerus. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah terus menerus. Apa yang Allah berikan? La khaufun alaihim, tidak takut apa yang akan terjadi. Nggak takut dia tuh. Yang terjadi tidak takut. Selesai kuliah nggak takut.
ya kan? Selesai S1, S2, S3 takut. Kenapa? Karena Allah selalu bersamanya. Ya, tidak takut dunianya, tidak takut rezekinya, tidak takut di akhiratnya, di padang mahsyar. Kenapa? Karena dia istiqomah. Kalau istiqomah itu lurus terus, dawam ala ta'at. Kemudian tidak bersedih apa yang terjadi. Lalu apa yang Allah berikan? Allah akan memberikan apa yang diingat. Wa basyirul bil jannah. Allah memberikan dengan surga seluas langit dan bumi. Jangankan dia berdoa, enggak berdoa aja terbesit dalam hatinya, Allah kasih. Itu namanya hadiah, manfaat, hikmah dari orang yang dakwah. Kesimpulannya, jadi makalah yang ke-33 ini ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu tentang makna zuhud. Zuhud itu sesuai dengan hurufnya ada 3, zai, ha, dan dal. Zai, zada lil ma'ad, bekal kembali untuk akhirat. Sebanyaknya bekal, dan itu sebaik bekal adalah takwa, zuhud. Yang kedua, ha, hudan lid dini, petunjuk agama, yaitu jalan cara ya beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dal, dawamu ala ta'ah, terus menerus dalam ketaatan. Ya, itulah makna zuhud. Mudah-mudahan kamu bisa pahami ya makna zuhud itu sendiri.